nanti abang salah-salah. Nanti abang disalahkan umat Islam. Masa Allah punya Tuhan? Serius abang namanya kafir harbi. Naksir nama ya Bunda? Bukan, ngomongin nama kok naksir. Oh, Masa ngomong disebut naksir? Oke, abang Islam atau Kristen bang? Alhamdulillah Islam. Silakan mau bertanya apa bang? Ya, saya bertanya karena Bunda buah komal. Iya, silakan abang mau bertanya apa? Saya mau bertanya Bunda, karena saya ini orang awam, sudah tahu ini sebelah belutnya kan. Bunda Maria itu apa ya? Yesus anaknya Bunda Maria ya? Yesus itu Tuhannya Bunda Maria dan anaknya Bunda Maria. Oh, kok ada Tuhannya ada anaknya Bunda? Iya, karena Bunda Maria itu hamba, seorang hamba. Itu pengakuan Bunda Maria. Waktu dilahirkan Yesus manusia kan Bunda? Dia Tuhan dan manusia. Bukan Tuhannya Bunda, saya maksud manusianya. Karena ketuhanannya satu di dalam kemanusiaannya, nggak bisa dipisah. Jadi kalau ngomongin Yesus, ya pasti ngomongin Tuhan dan manusia. Oh, jadi Yesus dengan Tuhannya dilahirkan gitu ya? Tidak bisa dipisahkan. Yesus dengan Tuhannya, ya Yesus itu kan Tuhannya Bunda Maria. Yang Bunda Maria melahirkan Yesus kok jadi Tuhan lagi? Ya memang dia Tuhan, sebelumnya Tuhan, dia Tuhan sepanjang segala abad. Tuhan itu kekal bang. Tuhan itu nggak bisa nggak kekal. Jadi ketika dilahirkan pun dia tetap Tuhan. Jadi Yesus ini waktunya makan, jadi Tuhannya juga makan ya? Yang makan itu kemanusiaan. Kan menyatu. Iya, tapi Tuhan kan tidak makan. Yang kita tahu kan gitu, sifat Tuhan itu tidak makan. Jadi yang makan itu kemanusiaannya. Oh, manusianya tidak makan. Iya. Manusianya tidak makan. Kayak Apanya abang yang nih. makan kalau tidak manusia? Ini contoh nih ya. Saya manusia pakai baju. Iya. Baju ini kan bukan manusia. Iya. Ketika saya makan, nih makan, baju saya kan nggak makan. Betul kan? Maaf Bunda Baju ya. saya ini satu dengan Begini, badan Bunda. saya. Sabar dulu. Iya Bunda. Biar otakmu tuh nyampe. Iya. Makanya aku belajar Pakai Bunda. baju. Saya nggak mungkin nggak pakai baju. Saya makan. Saya kan secara utuh makan. Nyampe ya. Mudah-mudahan nyampe. Iya. Jadi lanjut yang saya mau ini ditanya? Bunda. Jangan dulu Bunda, belum clear ini. Waktu meninggal Maria, siapa yang cabut nyawanya, ambil nyawanya? Nggak ada yang cabut nyawa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut nyawa bang. Tuhan kami maha pengasih bang. Kan Bunda Maria mati, kan manusia, pasti dicabut nyawanya kok. Oke, saya jelaskan ya. Dalam iman Kristen, kematian itu tidak pernah diinginkan Tuhan. Kematian itu adalah upah dari pelanggaran manusia, keberdosaan manusia itu. Jadi kalau manusia mengalami kematian, ya karena manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu nggak jahat bang. Sempat ada Tuhan yang cabut-cabut nyawa. Saya nggak akan mau menuhankan dia. Begini Bunda, Maria kan ada bernapas, ada nyawanya, ya kan? Yang mengambil nyawanya itu siapa? Udah tadi saya jelasin bang. Waduh. Iman abang, di dalam iman abang, Allah itu kan penjahat sampai bunuh-bunuh orang, kan gitu. Iman kami beda sama iman abang. Oh, Dalam iya, iman memang, abang Bunda. kan Allah itu kan membun-bun, mematikan, ya kan. Kalau di dalam iman kami, Tuhan kami nggak gitu. Nah itu dia bang. Jadi konsep Tuhanmu dengan Tuhan saya maha pengasih. Kalau Tuhanmu kan lain, membun-bun, mencabut-cabut nyawa. Kami itu Bunda, memang kami itu mati istilahnya, Ya tapi udah bang, nggak apa-apa. ditinggalkan Kami hargai di kalau dunia. Tuhanmu, sabar. Kami hargai kalau Tuhanmu itu memang suka cabut nyawa, tapi Tuhan kami tidak demikian. Ya, kami menghargai itu bang, santai aja. Aduh. Iya betul bang. Tuhan kami Iya. justru menghidupkan. Contoh Tuhan Yesus itu mana ada dia cabut-cabut nyawa?
Tuhan Yesus itu justru yang mati dihidupkan. Bukti bahwa dia adalah pencipta. Dia Bunda, menghidupkan yang masalahnya mati. ini, Bunda. Bukan Masalahnya ini, mematikan Bunda. yang... Sabar Ini, dulu. Bunda, ya. Ini kan saya jelasin. Janganlah kejam. Janganlah kejam. Yesus itu menghidupkan yang mati. Kalau Tuhanmu kan mematikan yang hidup. Makanya saya bilang saya hargai perbedaan Tuhanmu dengan Tuhan saya. Di dalam iman kami, hanya iblislah yang pembunbun. Di dalam Alkitab dikatakan, iblislah yang menjadi Allahmu, sebab dia adalah pembunbun sejak semula. Dalam iman kami yang cabut-cabut nyawa, itu adalah iblis. Santai, Bang. Jadi Gitu. saya lagi Bunda. Cuma ini saya pertanyakan Bunda. Silakan. Maria meninggal, ya kan? Udah dijawab Semua kan? itu, iya semua dijawab. itu manusia yang bernyawa walaupun binatang pasti akan ada yang cabut. Itu Bunda. Kalau memang Tuhannya Bunda yang cabut Saya tanya, nyawanya, kamu bilang tadi binatang ada yang Yesus. cabut nyawanya. Kalau kamu potong ayam, kamu Tuhan. Bedakan itu. Kata kamu, lo kamu tadi bilang kan, binatang pun dicabut nyawanya. Berarti kalau kamu potong ayam, kamu Tuhan. Karena cuma Tuhan yang potong-potong nyawa, cabut nyawa katamu kan? Mereka bang, mereka orang ini. Kau pun bisa ngambil pisau, tancap ke orang, kau jadi Tuhan. Truk gandeng sana bang, di jalan tol, banyak sekali nyawa yang ditariknya. Tuhan kanlah truk itu. Ya kan? Sniper itu dia dibayar untuk membunuh. Tuhan kan lah, itu pun tukang cabut nyawanya itu. Itulah Tuhanmu. Itu kan logikanya gitu. Masa Tuhan cabut nyawa? Enggak lah. Ular kobra sana bang, di India sana bang, berapa banyak nyawa hilang di tangannya. Tuhan kalau ular kobra sana, itulah Tuhan. Bukan maksud saya Tuhan cabut Tuhan. Bunda Maria ini bukan Tuhan, Tadi udah manusia, saya makanya bilang, itu Bunda diambil nyawanya. Maria, kan tadi udah saya jawab. Di dalam iman kami, semua kematian itu adalah dampak dari dosa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut. Bunda Maria itu nggak ada yang cabut nyawanya. Karena dia mati akibat dampak dosa. Capek kali aku jelaskan konsep cabut nyawa nggak ada. Nggak ada konsep cabut nyawa. Imanmu itu bang, jangan kau Kalau katakan tidak iman ada sama konsep kami. cabut nyawa, mengambil nyawa. Udahlah, Itu nggak aja. ada yang cabut udah dibilang. Ya, silakan. Ibu apa bapak ini? Oh, Gambarnya cewek, ngomongnya cowok. Ini abang udah siang jadi laki, malam jadi cewek. iya. Kalau malam cewek, kalau siang laki. Silakan Bang Anies. Ya. Mau tanya, itu Tuhan Yesus itu Tuhan apa utusan? Dia Tuhan, dia utusan, dia manusia, dia semuanya. Oh. Menurut yang dibaptis tuh siapa itu? Yesus apa Tuhan? Apa Bang? Yang dibaptis. Yang dibaptis itu Iya. adalah kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaan dan keilahiannya. Karena Yesus Berarti yang itu dibaptis- adalah Allah dan manusia. Ya, gitu. Berarti yang dibaptis itu manusianya gitu. Iya, kan tadi saya bilang, saya ini pakai baju, saya makan. Yang makan itu kan bukan baju saya. Jadi Allah itu adalah terang. Kealahannya nggak bisa dibaptis karena satu di dalamnya ya. Dia tetap Allah dan manusia. Kenapa dia kok dibaptis gitu? Untuk menggenapi nubuatan, Bang. Jadi ya saya Untuk itu menggenapi. sudah menubuatkan, sudah menubuatkan. Ini ngerti nggak nubuatnya? Ya. Jadi Nabi saya itu sudah menubuatkan bahwa dia harus dinyatakan di halayak ramai sesudah keluar dari air kolam baptisan Sungai Yordan. Gitu. Berapa hari dia itu dibaptis? Baptis itu hanya dicelupkan di dalam air Yordan 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak berhari-hari.
Waktu dia tuh digantung di kayu salib tuh berapa hari? Nggak berapa hari bang. Itu dimulai disalib dari pukul 12 sampai jam 3. Oh, berarti berapa sorry. jam itu ya? Disalibkan dari pukul 12 jam 3 mati sampai jam 6. Jadi dia 6 jam. 6 jam di atas kayu salib. Terus siapa yang membantu dia tuh melepas waktunya gitu? Murid Yesus ada seorang murid yang bernama Yudas Tadeus yang menurunkannya, meminta kepada prajurit-prajurit itu untuk menurunkannya dari kayu salib menjelang persiapan Paskah. Terus dia dikubur gitu. Betul. Yesus dikubur. Berapa hari dia dikubur? Dia dikubur itu Lalu, pada pukul 6 lewat. Pukul 6 lewat dia dikubur hari Sabtu. Hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Kok di sini kan berapa hari dia bangkit dari dari kubur? Dia bangkit pada hari yang ketiga, Bang. Dia bangkit tuh berupa manusia apa berupa Tuhan? Dia Tuhan dan manusia, dia satu. Dia bangkit tuh orang banyak tahu apa? Iya, Gimana? disaksikan dia keluar dari kubur dan dia ketika keluar dari kubur dilihat semua orang. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada orang-orang di Israel. Oh. Berarti dia tuh mati suri ya? Apa itu mati suri, Bang? Ya itu dah kalau di ajaran Islam kalau orang mati bangkit lagi mati suri namanya. Nggak ada di dalam Islam. Ajaran mati suri itu pun nggak ada di dalam Islam. Itu mungkin tradisi kearifan lokal kali ya. Karena saya juga baca Quran, Bang. Nggak ada mati suri, Bang. Ada. Yang ada itu adalah timun suri, Bang. Kalau mau puasa itu banyak dijual timun suri 2.000 harganya. Ya, gitu ya. Jadi abang kalau nggak ngerti agama Islam, jangan sok-sokan di dalam Islam ada tradisi mati suri. Nggak ada, Bang. Satu orang mati dan bangkit di dalam Quranmu itu tidak pernah ada. Nggak usah ngarang.